Ayolah, makan. Iya deh, kita ke tempat yang sepi. Memangnya situ mampu bayar saya? Memangnya kamu mau minta apa? Hah? Sapi? Mau berapa ekor? Kita siapkan sekarang juga. Lepas. Mau kemana kamu? Aku ora sudi. Mungkin akunya orang kaya. Pokoknya kau harus ikut dengan kami. Pasif! Pasif! Di sana. Sebaiknya kalian pergi. Jangan ganggu wanita tak berdaya itu lagi. Kamu siapa berani-berani nantang kami? Rupanya kamu juga mau bersenang-senang dengan perempuan itu kan? Hah? Nih, hadapi kami dulu. Carilah pekerjaan yang lebih baik. Kehormatanmu lebih berharga dari apapun yang kau miliki. Terima kasih, Tuan. Mas, Kenes terluka parah. Ada apa dengan Kenes? Kenes mencoba merampok upeti milik Kadipaten bersama yang lain, tapi dia malah terluka. Waktu itu kamu di mana? Kamu yang bertanggung jawab menjaga mereka. Maaf Kang Mas, saya tadi sedang keluar, saya sedang mandi. Tapi saya keluar juga Kenes tidak ada omongan apa-apa. Kenes, kamu satu-satunya wanita, anak buah Kang Mas Lokajaya. Tapi pada hakikatnya kamu masih seorang wanita dengan batasan-batasan. Iya, aku mengerti, Kasim. Terima kasih sudah mengingatkan. Kenes tuh sangat mengagumi Kang Mas Lokajaya sebagai perampok yang budiman. Tiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda, kok sih. Iya, dan banyak fakir miskin yang banyak berterima kasih pada Kang Mas. Kelompok yang saya buat ini adalah sikap keras pemberontakan terhadap pemerintahan yang nggak peduli akan penderitaan rakyat. Semakin lama mereka semakin serakah menindas rakyat tanpa perasaan. Tapi kita harus berhati-hati, Kang Mas. Karena kelompok kita sedang diperhatikan oleh pemerintah. Iya, Kosim. Ayo, Kosim. Boleh saya bertanya sesuatu pada kamu? Monggo, Kang Mas. Apa kamu pernah menyesal bergabung dengan kelompok ini? Ya, sekedar mengingatkan saja. Kita semua di sini bertaruh nyawa. Dan jika kamu menganggap ini semua adalah kesia-siaan, monggo. Saya tidak akan pernah menghalangi kamu untuk menentukan jalan hidup kamu sendiri. Tidak, Kang Mas. Aku tidak pernah nyesal. Walau kita tidak pernah kaya dengan hasil rampasan upeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah wa atiur Rasul. Kita ini hidup mesti taat
kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Salah satu yang diperintahkan adalah supaya kita hidup berdampingan dengan akur, tidak ribut-ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku ya agamaku, agamamu ya wis agamamu. Tapi hakul yakin, inna dina indallahil Islam. Ngerti nggak? Alhamdulillah. Kakang, hanya satu orang yang mengantarkan upeti. Bagus. Dengan itu memudahkan pekerjaan kita. Berani benar dia berani sendirian. Mungkin dia merasa aman di desa ini. Pakai topeng kalian. Kang Mas, topeng. Kang Mas, topengnya. Awas! Nampaknya mereka merencanakan ini dengan cerdik. Dan kita masuk dalam perangkap mereka. Perangkap? Ya, saya melihat pedati yang lain datang, penuh dengan hasil bumi. Sempurna. Kita tidak dapat apa-apa malam ini. Malah kita kehilangan dua teman kita. Ya, kita bicarakan lagi nanti di gua. Yang penting kita urus jenazah teman kita. Wahai Kisanap, carilah orang yang membawa tongkat emas kemanapun ia pergi. Niscaya ia akan memudahkan jalanmu dalam mencapai tujuan hidup yang kau jalani. Kang Mas Lokajaya, Ya, apa yang sedang Kang Mas pikirkan? saya seperti bermimpi. Ada yang mengingatkan saya untuk mencari seseorang yang membawa tongkat emas. Tongkat emas? Iya, Mungkin itu sebuah petunjuk. mungkin. Tapi saya masih bimbang. Sudahlah, Kang Mas, saya permisi sebentar. Mau cari makan. Tunggu sebentar. Kita sama-sama.
Baik. Bayar dulu! Kalau sampai nggak bisa bayar, nggak bawa nasi saya! Itu urusanmu, bukan urusanku! Ngerti? Bayar dulu nasinya! Kisanak. Tolong Kisanak bayar nasi yang Kisanak ambil. Siapa kalian? Mau ikut campur urusan saya? Hah? Saya Lokajaya. Lokajaya. Dah! Jilat dulu ludahku, baru ku bayar semuanya. Sebentar Kisanak. Kalau Kisanak tidak mau bayar, silakan kembalikan nasi yang diambil. Iya. Saya kembalikan. Tapi rasa ini dulu. Ya! Kurang ajar. Ampun Kisanak. Baiklah, saya akan bayar semuanya. Tolong ampuni saya. Ya. Nasi yang kau makan tidak akan pernah berkah di dalam perutmu. Karena kau mengambil dari hak orang yang kau zalimi. Jangan pernah menambah beban penderitaan mereka. Ingat itu. Iya, Kisanak. Tolong Tuhan, suami saya sudah tidak waras, Tuhan. Dia mau memakan anak kami satu-satunya. Sekarang suami ibu di mana? Di dalam, tolong Tuhan. Perbuatan Bapak kejam sekali. Selapar-laparnya perut tidak boleh memakan anggota tubuh sesama, Pak. Aku lapar! Maafkan perbuatan kasar saya, Bu. Kami sudah seminggu tidak makan nasi, Tuhan. Sehingga kami makan tanah dan binatang kecil-kecil yang lainnya. Sampai akhirnya suami saya menjadi... Kasim, serahkan seluruh nasi kita kepada mereka, Kasim. Ini jatah kita. Tidak apa-apa. Kita bisa beli lagi nanti. Kasihan mereka. Ayo, Kasim, serahkan. Kemiskinan harus dilawan, Pak, dengan doa-doa kepada Tuhan, Pak. Minta petunjuknya, Pak. Memang, sudah lama kami hidup tidak memiliki agama. Kau buat apa, Kenes? Ini aku sedang membuat gelang. Untuk siapa? Aku membuatnya untuk Kasim. Bagaimana menurut kalian? Ini sudah hampir jadi. Bagus nggak? Bagus. Bagus? Di mana berada Lokajaya? Dia selalu bertopeng saat merampok untuk pemerintah. Ingat, kalian akan celaka bila berani melawan. Sekarang, tunjukkan di mana beranda Lokajaya. Sayang sekali, usaha kalian sia-sia. Karena Kang Mas Lokajaya tidak pernah menginjakan kakinya di sini. Bilang kepada beranda Lokajaya, apabila dia tidak cepat datang, maka dia sebagai gantinya.
Bawa dia. Ayo kita pergi. Ayo. Ikut. Ayo. Ayo jalan. Kang Mas Lokajaya. Ya, ada apa? Ada utusan dari kerajaan mencari Kakang. Iya Kang Mas, Kenes juga dibawa pergi oleh mereka. Kenes. Bagaimana mereka bisa tahu tempat persembunyian kita? Hah? Tidak ada siapapun yang menghuni gua itu kecuali kita. Kang Mas, kita sudah tidak aman lagi. Kita harus segera mencari tempat persembunyian yang lain. Kenes, masih belum jauh. Ayo. Kalian! Bangun! Bangun! Cepat bangun! Ayo! Ayo cepat jalan. Ayo! Jalan! Jangan lemah. Ayo cepat jalan. Jatuh! Berdiri! Bangun. Bangun! Bangun! Ayo cepat. Ayo bangun toh! Ayo. Kasihan Kenes. Kang Mas, kita serang sekarang. Tahan dulu. Prajurit kerajaan Majapahit tidak bisa dianggap sepele. Kalian tunggu di sini. Mas. Berhenti. Kang Mas, Saya Lokajaya. Lepaskan dia. Oh, Branda Lokajaya rupanya. Baiklah, jika kau berandal Lokajaya, kami hanya ingin bertemu sampean. Ya sudah, buka ikatannya dan tangkap dia. Mas. Pergi, Kenes. Pergi. Ayo jalan. Ayo jalan. Cepat. Ayo cepat jalan. Ayo jalan. Ayo cepat jalan. Ayo jalan. Cepat jalan. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Carilah orang yang membawa tongkat emas kemanapun ia pergi. Ayo jalan. Ayo cepat. Niscaya ia akan memudahkan jalanmu dalam mencapai tujuan hidup yang kau jalani. Ayo cepat jalan. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mas Lokajaya. Kang Mas Lokajaya. Saya senang Kang Mas selamat. Kang Mas, apa masih ada yang mengejar Kang Mas? Saya yakin tidak. Kasim. Iya. Saya melihat orang yang membawa tongkat emas. Orang yang membawa tongkat emas? Ada apa ini? Iya. Kang Mas Lokajaya mendapat petunjuk dalam mimpinya bahwa ia harus mencari orang yang membawa tongkat emas. Saya harus segera menyusulnya. Mas, Bu.
Kene Bu. Ada apa, Pak? Iki Mas iki. Iki Siapa, Mas. Pak? Embo iki sapa iki? Iku. Ayo. Kalau Kang Mas Lokajaya belum ada rencana apa-apa, aku mau balik dulu. Mau menengok anak dari sama. Saya juga kangen sama anak dan istri saya. Kamu? Kenes, Ya, Mas. sepertinya aku kekurangan 3 batang bambu lagi. 3 batang bambu lagi? Untuk apa, Kang Mas? Menurutku, untuk Kang Mas saja, ini semua sudah cukup. Aku tidak ingin pergi sendirian, Kenes. Aku berniat mengajak kalian ikut serta. Apa maksud Kang Mas? Apa itu betul? Betul. Bentar. Oh iya. Kosim di mana ya? Tadi dia mengatakan hendak pergi sebentar. Tapi dia tidak sempat bilang dia hendak pergi kemana. Kamu tidak mau mengawal Kosim? Memangnya Kosim itu semacam upeti harus dikawal segala? Apa maksud Kang Mas? Kalau dia bertemu dengan perempuan lain bagaimana? Sepertinya semua pekerjaan aku sudah selesai di sini. Kalau begitu, aku bantu Kang Mas untuk mencari 3 bambu lagi saja deh. Ya, ingat ya, mencari bambu, jangan mencari Kosim. Hentikan, Kang Mas. Bagus. Dan ini hadiah dari istana karena kerjasamanya untuk menangkap Branda Lokajaya. Kang Mas! Ada apa, Kenes? Kang Mas! Kang Mas gak akan percaya dengan apa yang akan aku katakan. Tapi Kasim, Kang. Ternyata selama ini adalah Kasim. Dia yang menjadi utusan Majapahit untuk menangkap, kemudian membunuh Kang Mas Lokajaya. Jangan mengada-ngada kamu, Kenes. Sungguh Kang Mas, aku gak berkata bohong. Barusan Kasim mengakui sama aku. Bahkan kedua sahabat kita juga telah dibunuhnya. Apa benar ceritakan oleh Kenes padaku? Kamu bekerja sama dengan prajurit Majapahit? Iya benar. Dan saya yang memberitahukan pada prajurit Majapahit tentang gua persembunyian kita. Dan sebentar lagi, prajurit Majapahit akan datang ke sini, membawa kalian dan akan memancung kalian. Aku menganggapmu sebagai orang kepercayaanku, Kosim. Omong kosong! Aku sudah dapatkan apa yang tidak pernah aku dapatkan selama ini, Lokajaya. Emas banyak. Aku bisa bangun istana. Dan kau, Kenes, kita tidak akan pernah bisa bersama. Lokajaya! Akhirnya kau temukan. Dia! Yeah!
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuan! La ilaha Tuan! illallah. Bagaimana dengan batu emas itu, Nger? Maafkan saya, Tuan. Izinkan saya menjadi murid Tuan untuk memperdalam ilmu dan keimanan hamba yang tak seberapa ini. Di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh manusia. Namun apabila buruk daging itu, maka buruk pula manusianya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Kita memiliki mata, tapi buta. Kita memiliki mulut, tapi bisu. Dan kita memiliki kuping, tapi tuli. Bahkan na'udzubillah min zalik. Kita memiliki hati, tapi tidak bisa merasa. Dan Gusti Allah menyediakan singgasana dalam kesesatan. Bersihkan hatimu, Nger. Biar cahaya ilahi masuk. Saya rela, Tuan. Saya rela melakukan apa saja asalkan Tuan mau mengajarkan ilmu Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat. Apa kamu yakin dengan omonganmu, Nger? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Jagalah tongkat ini sampai aku kembali, Nger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jawablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Saudaraku yang dirahmati Allah, jawablah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambillah. Sebarkan Islam, bertablik. Di dalam Islam tidak ada paksaan. Apabila ada saudara-saudara kita yang ingin masuk ke dalam Islam, harus dengan cara yang baik. Tidak ada tipu muslihat. Kita terus berikhtiar untuk menyebarkan Islam. Biar Gusti Allah yang memberikan hidayah. Insya Allah, Kanjeng Sunan. Semoga Allah selalu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Pergilah, temuilah Sunan Ampel yang dimuliakan oleh Allah. Belajar, tuntutlah ilmu dari dia. Insya Allah, ilmu Islam akan lebih dalam lagi. Insya Allah. Raden Syahid Lokajaya, namamu bukan itu lagi. Apabila berkenan, izinkan saya untuk menggantinya. Silahkan, Kanjeng Sunan, jika itu memang yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Namamu saat ini adalah Kalijogo. Apa maksud dari itu, Kanjeng Sunan? Sudah jelas, arti dari Kalijogo adalah penjaga kali. Niatanmu yang luar biasa untuk mendapatkan ridho Allah. Sehingga kamu mau duduk di bantaran sungai sampai kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun? Ya. Sehingga kamu mencapai tingkatan paling tinggi, ma'rifatullah. Sebarkan Islam ke seluruh pelosok Pulau Jawa. Kanjeng Sunan Kalijogo.